Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang potong kakak plasenta bersama ayahnya ya. Oke, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya sayang, boleh. Oke, sip. Oke, terima kasih kakak plasenta yang sudah memberikan aku nutrisi selama 9 bulan ya. Iya. Hap. Gimana nih kesan pesannya nih? Boleh ceritain. Ini dengan ibu siapa? Carolina. Dengan ibu Carolina dan bapak? Iya. Bapak Gilang. Adanya siapa namanya si kakak? Arsi. Kak Arsi ya. Kita lahir di tanggal berapa nih Bu? Tanggal 19 November 19 November jam 12 ya. Nah ini Bu Carolina ini benar-benar mempunyai cerita yang sangat luar biasa ya, yang bisa berbagi nih untuk kita semua. Boleh dong Bu, aku mau tanya dulu, ini anak berapa nih? Anak kedua. Anak kedua. Si kakaknya berapa tahun usianya? 5 tahun berapa bulan ya? 8 bulan. Sudah 5 tahun 8 bulan. Nah kalau kebidan Desi, kalau boleh tahu sudah dari usia kehamilan berapa minggu? Dari trimester 2, awal trimester 2, minggu 13. Oke, minggu 13 berarti emang sudah fighting banget Yeah. pengen melahirkan penuh cinta ya. Nah, kita mau sharing terkait perjalanan persalinan nih. Boleh dong di-sharing waktu itu ada sempat galau-galau gitu nggak sih Bu? Terkait untuk mau bersalin Pas sebelumnya? bersalinnya ya? Sebelumnya Apa dari awal? dari awal, dari Dari yang awal masuk cerita ya? ATM deh. Sebelumnya. Sebenarnya apa? Ininya panjang apa? Perjalanan panjang, terus ininya juga banyak apa hambatan-hambatannya dari mulai KB-nya rendah, cuma 9. Oke. Terus akhirnya ikhtiar buah bit sampai Iya. akhirnya normal 11,8. Masya Allah. Terus ketubannya sempat keruk, sempat sedikit tapi tetap diusahakan Dengan ikhtiar, apa yakin, ikhtiar dengan minum air putih yang lebih banyak, terus yakin sama Allah kalau Allah yang akan nolong gitu. Betul. Masa Masa persalinan mulai galau karena pengennya bayinya nggak terlalu besar, pengennya 3 kilo aja maksimal, ternyata 3,6 kilo. 3,6 lahirnya. Nah, kalau menurut perkiraan USG 3,3 ya. Iya. Pas di tanggal 18 ya, pas Iya. 18 siang tuh Bu Carolina tuh curhat ke Bidan Cantika. Aduh ini sebenarnya aku udah siap sih untuk semuanya ya. Tapi gimana ya Kak, ini aku tuh gede gitu, maksudnya bisa nggak ya aku lahiran normal, karena aku pengen banget lahirannya normal. Aku pengen sih juga gedenya di luar aja seperti itu ya. Nah hal apa aja sih yang dipersiapin nih sama Bu Carolina untuk menjaga berat badan stabil, terutama buat babynya? Biar berat badan stabil tuh yang udah dilakuin pertama dari karbo, terus glukosa, terus minyak, itu benar-benar kalau nggak sama sekali kan nggak mungkin ya, benar-benar dikurangin gitu, jadi cuma icip-icip doang. Icip doang. Yang tadinya suka makan bakso jadi sebulan sekali, itu pun nggak berani banyak gitu. Oke. Terus kalau untuk kayak request tanggal lahir tuh ada ceritanya nggak? Nah itu ada ceritanya, jadi sebenarnya pengen diafirmasi itu tanggal 11, bulan 11, jam 11 gitu, sangat cantik. Ternyata baby juga nggak mungkin ngerti sendiri gitu, kita harus memberikan spesifiknya kayak gimana. Dulu cuma minta, deh ya lahir ya tanggal 11 bulan 11 gitu. Ternyata pas ketemu tanggal 11, aduh nggak ada kontraksi sama sekali gitu. Akhirnya galau, oh yaudah deh minggu depan deh gitu kan. Nah akhirnya afirmasi tuh tetap karena bunda mau umroh, jadi tiap hari tetap afirmasi, jangan tanggal 18 deh, besok aja. Cuman kata-kata itu aja. Ternyata pas ketemu Bidan Cantika diajarin kalau afirmasi itu harus spesifik, harus sesuai mau dedeknya bukan mau kitanya gitu. Terus koneknya bertiga. Iya. Akhirnya aku ubah deh tuh. Tanggal 18 kita ketemu. Iya, tanggal 18 Masih galau. Karena air ketuban kurang, terus bebe gede gitu. Akhirnya diajarin untuk afirmasi yang lebih spesifik, kalau kita tuh harus ikut dedeknya. Ya udah,
nyampe rumah aku tanya kan, Dede mau dikasih induksi alami apa? Aku tanya kan, mau ini berhubungan suami istri sama ayah. Kalau kalau setuju nendang ya, yang kenceng ya nendangnya, dia diam aja. Terus aku bilang, oh mau jalan kaki kali ya gitu. Mau jalan kaki, diam aja juga. Ya, terus oh mau buah nanas. Terus ini dia nendang. Nah jadi saat tanggal 18 itu cuman induksi buah nanas itu. Aku cuman makan dua slice gitu kan. Nah, terus udah dari situ ya kenceng. Langsung ya, kenceng. Terus setelah kenceng-kenceng itu masih biasa aja rasanya. Terus setelah itu nggak nyangka bakal lahiran secepat itu, mungkin besok kali ya gitu, baru balik lagi ke sana. Ternyata pas jam 1:15 itu ketuban pecah. Nah karena aku mintanya persalinan yang mudah dan cepat sama Allah, terus ternyata dikasih ketuban pecah dulu nih. Dan tapi aku nggak panik karena aku ngerasa, aku tahu kalau ketuban itu mancing kontraksinya lebih bagus kan. Nah terus akhirnya jam 2 nyampe sini, jam 6:12 lahir. Jadi cuma berapa jam? 4 jam ya? 4 jam dari pembukaan 1 sampai lengkap. Dan yang terharunya bidan-bidan di sini sabar banget. Mungkin aku yang paling real kali ya. Kita nggak ada tim yang full ya untuk teman-teman di luar sana juga. Jadi ceritanya di balik layar nih, setengah tim sekitar ada 5 orangan plus Bunda 6 itu berangkat umroh, alhamdulillah ya. Walaupun kita di sini bertiga, ada Bidan Cantika, Bidan Anggi, Bidan Azra, tapi aku yakin kita bertiga ini dikuatin sama malaikat-malaikat Allah. Jadi sebenarnya mau persalinan sama siapapun, kalau kita yakin ya Bu, yakinnya serahin 100% ke Allah, minta bimbingannya sama Allah, terus minta diarahinnya sama Allah, pasti ada aja kemudahan ya. Iya, kemarin aku juga kan sempat galau karena Bunda pergi. Terus aku mikir, masa nunggu Bunda pulang udah berapa berat badannya, udah berapa banyak gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku bilang sama Allah, ya Allah, dengan siapapun bidannya, aku minta itu adalah pelantara terbaikmu. Siapapun itu yang ada di klinik, aku mohon berikan aku keselamatan dan bayiku keselamatan dan kesehatan. Itu yang terpenting. Jadi di tangan siapapun nanti bayi keluar, yang aku minta adalah kesehatan dan keselamatan gitu. Akhirnya bertiga bidan inilah gitu ya. Jadi memang kita pun walaupun bertiga selalu bermunajat doa kepada Allah ya. Aku sempetin juga buat tahajud, dan aku pribadi pun berdoanya sesuai dengan visualisasi yang aku pikirkan. Aku pengen nanti Bu Carolina pas nyampe ruangan bersalin udah langsung hubungan lengkap, terus lahirnya cuman batuk aja, cuman nafas aja, bisa ngekontrol semuanya. Kepala dia lahirnya dengan lembut banget, semalam dengan lembut banget kan, tangannya menjungkit ya, kayak orang nelpon gitu, kayak orang azan. Nah terus lahiran, terus aku juga pengen kayak kakak placentanya, pengennya jangan baby doang nih yang aman lancar ya, kita juga ada kakak placenta. Aku juga visualisasiin, minta doa ke Allah, semoga kakak placenta lancar banget, gak lama 5 menit lahir. Udah, jadi alhamdulillah memang semuanya adalah apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Terus satu lagi, apa tuh? Waktu. Iya. Jadi aku juga tanya sama bebinya, jadi mau lahiran kapan? Aku tanya sore ini ya Dek. Dia diam aja. Terus maunya ini tengah malam. Diam aja juga. Besok pagi gitu kan. Dia nendang. Lalu pas masuk proses persalinan itu, aku minta sama Allah, ya Allah, aku mau lahir jam 6 gitu. Jangan lebih dari itu, karena aku tahu nanti kan udah banyak pasien kan. Jam 6 harus lahir gitu. Walaupun dengan kondisi kontraksi yang hebat, itu tetap hatinya ya Allah jam 6 gitu. Jadi sesuai ya, Allah itu memang mendengar sesuai prasangka hambanya. Baby pun tahu kapan waktu yang tepat untuk lahir tanpa dipaksa, tanpa kita ada intervensi yang aneh-aneh, kita juga bisa lahir. Biarlah si dokter A, B, C, D ngomongnya gimana-gimana, tapi kalau kita yakin kita bisa lahir normal, kita bisa lahir sesuai dengan fitrahnya, insya Allah menjaga ya Bu, fitrahan kita. Oke, sekarang mau ke ayah nih ya.
Gimana ya kesan-pesannya ya? Terpikirkan nggak secepat ini? Ya, di sini sangat responsif, terutama terkait dengan apa yang saya alami. Jadi banyak ada beberapa masukan, tapi tentunya kembali diskusi mana yang terbaik, dan tentunya kita hanya bisa berencana. Betul. Allah yang akan berkehendak. Jadi semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan, diberi ketenangan, sampai saya pun terenyuh saat dia lihat dulu aku kena cutter aja darahnya muncul, Iya. dia paling gimana ini? tapi karena Tadi saking biasa aja, masya Allah. saking terlihat begitu besar perjuangan istri, Iya. sampai speechless saat sudah selesai. Akhirnya ternyata Masya Allah, inilah mujizat dari Allah yang bisa secepat itu. Karena sebelumnya ada yang 35 jam kontraksi, kita mah Iya, udah benar. proses segala Cepet macam. banget 4 jam, masya Allah. Dimudahkan semua ya. Terus kalau dari ayah sendiri nih, persiapan jadi ayah siaga tuh apa aja sih ya? Boleh di-sharing nggak? Sih agak ya lebih karena kan anak sudah 2, jadi otomatis lebih memberi ibaratnya untuk istri me time lah, jadi biar punya waktunya, jadi lebih banyak anak ini lebih saya handle, jadi biar Bagi tugas, betul, masya bagi tugas. Allah. Jadi Oke. biar istri yang bahagia kemana nih, mau ngomong sendiri me time, ya udah silakan. Nih, dapat ngomong sendiri. Iya, dia selalu apa kamu mau apa itu aku harus bahagia dulu gitu. Iya, Tuh, jadi masya Allah. kalau misalnya ya sudah semestinya kan seorang ayah menjadi family man, tapi kan tidak selalu punya waktu ataupun ruang. Jadi daripada kita istri, selagi istri melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan jalannya, tidak menyalahi syariat, ya silakan Iya. lakukan sendiri selama itu masih di batas ambang wajar seperti itu. Silakan. Seperti itu ya. Nih, nanti untuk ayah-ayah di luar sana boleh banget nih diikuti tips and triknya. Berarti kalau bisa aku highlight adalah pertama, bagi tugas waktu untuk menjaga anak jika memang punya anak yang pertama, dan yang selanjutnya, dan juga membiarkan istri atau memberikan waktu untuk istri ya, me time dan lebih bahagia seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kali boleh nggak ya beri apa namanya ya kesan-pesan untuk di sini, dan untuk ayah-ayah di luar sana harus seperti apa Kesan mempersiapkan persalinan gitu. mempersiapkan persalinan. Awal mula tidak terbesit untuk akan kebiasaan dan segala macam, tapi setelah ada beberapa kenalan yang memang sudah ibaratnya alumnus dari sini, yaudah kita memantapkan diri di sini. Dari awal satu dari sini bilang, nanti nih kalau setengah hati ini nggak usah. Nah itu kita siapa nih gitu, ya udah semuanya itu kita pahami edukasi terkait itu, dan kita sadari bahwa saat anak pertama memang kita kurang memberdayakan diri untuk bagaimana sih agar istri itu bisa lahir sesuai fitrahnya. Soalnya saat itu ya kondisinya memang tidak seluang saat ini juga menjaganya, tapi tetap itu menjadi sebuah tugas untuk ayah, untuk calon sebagai ayah dan sebagai suami tentunya, untuk mempelajari segala hal yang baru gitu. Banyak istri semangat untuk belajar, ayo udah setiap ada FYP yang muncul dikirim di WA, oke lah kita pelajari. Pelajarinya bersama ya, jadi bukan Halil sendiri yang belajar ya, ayahnya juga belajar. Jadi bisa sharing terkait segala macamnya yang kita sama-sama ibaratnya ya masih nol lah gitu, karena kan 5 tahun gitu kita 5 jadi tahun kayak anak pertama lagi rasanya ya. Yang pertama dasar, jadi ya tentunya prosesnya pun berbeda seperti itu. Jadi ya lebih banyak luangkan waktu, terutama kalau sudah mulai kontraksi kan. Yang terpenting adalah endorfinnya tadi. Nah, setiap wanita punya caranya masing-masing untuk membahagiakan dirinya sendiri. Tidak harus family time bareng-bareng, atau tidak harus sama suami atau sama anak. Nah, tapi kadang butuh untuk me time-nya seperti itu. Atau me time dalam artian di sini adalah urusan rumah, ibaratnya untuk beres dan segala macam. Silakan
pergi, silakan nikmati waktu di luar, saya yang handle. Seperti itu juga salah satu hal yang itu. Karena kami memang dari awal membiasakan diri bahwa anak itu titipan, jadi kami tidak ingin titipan ini dititipkan lagi ke orang lain. Jadi bagaimanapun caranya, walaupun memang bagi waktu antara profesional itu dan sebagai ayah dan juga sebagai suami, ya bagaimanapun itu harus dijalani seperti itu. Oke, keren banget. Kalau untuk Caroline yang terakhir nih, kesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana ya, yang sedang menunggu gelombang cinta, itu tuh harus ngelakuin apa aja, Bu? Pertama, doa yang pasti ya, yakin sama Allah. Jadi kalau doa itu kuncinya yakin aja, mau nanti hambatannya kayak gimana, yakin aja gitu, yakin bakal dikasih. Kedua, afirmasi positif ke bayi dan ke diri sendiri pastinya ya, karena kan kalau misalkan karena pejuangnya kita dan bayi gitu, jadi yang diafirmasi bukan cuma bayinya tapi kita juga gitu, biar tetap berpikir positif. Terus jangan kebanyakan buka akun-akun atau apa ya, web yang nyeritain yang jelek-jelek gitu. Itu karena banget ya, itu bisa apa ya, mempengaruhi pikiran kita, ini aja kayak gini gitu. Jadi lebih banyak cari informasi yang positif. Karena kita mau PBAC, ya udah cari aja informasi-informasi yang berhasil PBAC gitu. Itu sih mungkin Gitu ya. Kalau aku dari pribadi ngelihat perjalanan Bu Caroline, itu adalah kesungguhannya dan keyakinannya sama Allah sih. Jadi Pak Gilang bener ya, Pak Gilang, Bu Caroline itu tuh benar-benar bukan mempercayakan 100% ke kami, tapi lebih berpangku tangannya hanya kepada Allah. Jadi kami bidan di sini ya cuman perantara, hanya mendampingi, mengikuti alurnya fitrahnya seperti apa. Tapi kami pun juga kayaknya merasa tidak sanggup gitu ya kalau hanya bertiga. Tapi kami punya keyakinan bahwa banyak tangan-tangan Allah, banyak malaikat-malaikat Allah yang membantu kami semalaman hingga jam 6 pagi ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Caroline dan Pak Gilang. Boleh sebelum kita tutup dicium dulu pipinya. Dicium dulu. Dicium. Oke, ayo cium bibinya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Salam penuh cinta dari Bunda Desi dan tim.